chasing the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2000. Fletcher, izinkan saya memperkenalkan Anda pada Tuan Gusnadi. Scott menunjuk ke arah Iwan dan membuat perkenalan singkat. Apa? Itu Tuan Gusnadi? Fletcher dan anggota organisasi Drakmar wilayah barat lainnya menoleh untuk melihat ke arah Iwan dan rahang mereka langsung ternganga. Iwan telah memakai topeng emas untuk menutupi wajahnya, sehingga tidak ada satupun dari mereka yang bisa melihat seperti apa rupa Iwan. Namun berdasarkan sosok Iwan, tidak sulit untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang pemuda berusia 20-an. Misi untuk melenyapkan Poison Wielder sangat berbahaya, karena tidak ada ruang untuk kesalahan. Akan lebih masuk akal jika organisasi Drakmar wilayah selatan menugaskan Scott sebagai pemimpin. Yang membuat mereka bingung adalah mereka menugaskan seorang pemuda sebagai pemimpin. Pengaturan ini membuat mereka semua lengah. Apa maksudnya ini, Scott? Apakah kamu mengejek organisasi Drakmar wilayah barat? Tanya seorang pria parubaya di samping Fletcher dengan nada tajam. Itu benar. Bocah ini bahkan memakai topeng untuk menyembunyikan wajahnya. Kamu tidak menghormati cabang wilayah barat. Yang lain setuju dan menyuarakan rasa frustasi mereka. Sudah cukup buruk bahwa bala bantuan mereka datang terlambat 2 hari. Tetapi seorang pria bertopeng tak dikenal juga telah diatur untuk memimpin tim cadangan. Wajar jika organisasi Drakmar wilayah barat kecewa dengan pengaturan itu. Ya, Scott tidak bisa berkata-kata karena yang lain hanya mengatakan yang sebenarnya. Bahkan Scott sendiri setuju kalau Farid terlalu gegabah menunjuk Iwan sebagai pemimpinnya. Oleh karena itu, dia tidak tahu bagaimana menanggapi keraguan orang lain. Tolong tenang semuanya. Tuan Gusnadi di sini juga adalah penjaga naga platinum. Dia mungkin masih muda, tetapi dia sangatlah kuat. Anto dan Harun berusaha membela Iwan. Dia adalah penjaga naga platinum, lelucon yang luar biasa. Apakah organisasi Drakmar wilayah selatan kehabisan bakat? Bagaimana kamu bisa mempromosikan pemuda seperti itu ke pangkat pengawal naga platinum? Wilayah selatan kehilangan sentuhannya. Para praktisi bela diri di wilayah barat mendengus dan memandang Iwan dengan jijik. Mereka semua tahu bahwa hanya praktisi bela diri di tahap yang muna yang bisa diberi gelar pengawal naga platinum. Tak satupun dari mereka yang sepenuhnya mendengar tentang seseorang di generasi muda di Yanbei yang telah mencapai tingkat yang muna. Jadi mereka tidak percaya bahwa Iwan memiliki apa yang diperlukan untuk dipromosikan menjadi penjaga naga platinum, kecuali dia dipromosikan melalui hubungannya dengan seseorang yang penting. Namun jika itu benar, itu hanya akan menegaskan ketidakmampuan organisasi Drakmar Selatan dalam menugaskan orang yang tidak berdaya sebagai pemimpin. Tapi Anto dan Harun tidak bisa berkata-kata. Mereka berdua tahu bahwa Iwan tidak berada dalam keadaan yang muna dan juga menyadari bahwa ada kemungkinan Iwan hanya berhasil mencapai statusnya saat ini melalui hubungannya dengan seseorang yang lebih tinggi dalam rantai komando. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menyangkal klaim pihak lain. Bab 2001 sudah berakhir. Nama cabang wilayah selatan ada di tanah. Scott, Chad, dan Jerry tersipu malu. Meskipun mereka bertiga kesal karena Iwan terpilih sebagai pemimpin mereka, Iwan berasal dari cabang wilayah selatan dan mewakili mereka semua. Jadi mereka semua frustasi karena Iwan diejek. Bertentangan dengan rasa malu mereka, Iwan sendiri tetap tenang dan teguh. Karena anggota organisasi Drakmar wilayah barat sudah mempunyai prasangka terhadap Iwan, alih-alih melihat ketenangan Iwan sebagai kualitas penebusan, mereka hanya berasumsi bahwa Iwan hanya diam karena dia merasa bersalah, yang hanya memperdalam rasa jijik yang mereka rasakan terhadapnya. Baiklah, itu sudah cukup. Melihat situasinya meningkat, Fletcher meraung, secara efektif menghentikan anggota organisasi Drakmar wilayah barat untuk mengejek Iwan.
Tuan Gusnadi, saya minta maaf atas kekasaran bawahan saya. Mohon maafkan mereka dalam hati. Fletcher meminta maaf atas nama yang lain dengan tulus. Meskipun dia pun merasakan hal yang sama dengan yang lain dan curiga dengan pilihan cabang wilayah selatan dalam memilih seorang pria muda yang tidak berpengalaman sebagai pemimpin. Karena hal itu sudah diselesaikan, dia tidak melihat ada gunanya berdebat mengenai hal itu. Saat ini prioritas mereka adalah menggabungkan kekuatan dan fokus mengalahkan Poison Wilder. Jadi bertarung satu sama lain tidak akan menguntungkan mereka sama sekali. Tidak apa-apa, ini bukan masalah besar. Iwan tersenyum sembarangan. Anda benar-benar pemaaf, Tuan Gusnadi. Fletcher sedikit terkejut dengan betapa tenangnya Iwan dan terkesan karenanya. Tuan Gusnadi, karena wilayah selatan telah menunjuk Anda sebagai pemimpin, saya yakin Anda pasti ahli dalam bidang tertentu, bukan? Tanya Fletcher. Saya tidak akan menyebut diri saya ahli dalam bidang apapun, tetapi saya memiliki pengalaman di bidang medis dan menghasilkan beberapa pil detox esensial yang dapat digunakan untuk melawan napas raper yang dibuat oleh Poison Wilder. Kata Iwan merendah. Apa? Kamu punya cara melawan napas raper yang dibuat oleh pengguna racun? Serius? Fletcher dan yang lainnya tersentak tidak percaya. Pil detox esensial yang saya buat mungkin berguna dalam beberapa hal, tetapi saya tidak bisa menjamin seberapa baik kerjanya pada nafas raper. Jelas Iwan. Jadi dia hanya melebih-lebihkan? Yang lain pun tersadar dan harapan yang mereka rasakan sebelumnya langsung digantikan oleh kekecewaan. Sama seperti Scott, anggota organisasi Drakmar wilayah barat tidak terlalu percaya pada pil detox esensial karena nafas raper adalah senjata rahasia pengguna racun. Jika Iwan sendiri tidak yakin dengan efek pil tersebut, orang lain yang berprasangka buruk terhadapnya semakin kecil kemungkinannya untuk mempercayai pil tersebut dan mereka semua menyimpulkan bahwa Iwan sedang membual. Bab 2002. Fletcher, ada sekitar 20 pil detox esensial di dalam labu ini dan dibuat khusus untuk pengawal naga di wilayah barat. Tolong distribusikanlah ke timmu untuk berjaga-jaga. Iwan menyerahkan botol giok kepada Fletcher. Tidak apa-apa, Tuan Gusnadi. Kami juga datang dengan persiapan. Kami menyewa seorang dokter yang sangat berbakat di wilayah barat untuk memproduksi pasta detox yang seharusnya cukup untuk melawan efek nafas raper. Fletcher berkata dan menggelengkan kepalanya. Pasta detox? Apa itu? Iwan pun terkejut dan mengetahui bahwa Fletcher sudah menemukan solusinya. Tapi Iwan segera menyadari bahwa mengingat betapa kuatnya napas raper dan bahkan Farid berusaha keras untuk mencari bantuan Iwan, wajar jika cabang wilayah barat mencari bantuan ahli medis lainnya untuk memaksimalkan peluang mereka dalam mengalahkan Poison Wilder. Namun tidak diketahui apakah pil detox esensial atau pasta detox bekerja lebih baik. Ini pasta detox, kata Fletcher sambil mengeluarkan toples kecil berisi pasta putih. Lalu Iwan menghirup pasta tersebut dan langsung menyadari bahwa pasta tersebut dibuat dengan Ginoderma dan licorice. Kombinasi seperti itu akan menghasilkan pasta yang dapat melawan efek sebagian besar racun dan bekerja dengan cara yang sama seperti pil detox esensial yang diproduksi Iwan. Satu-satunya perbedaan adalah pil detox esensial Iwan menggunakan Ginoderma berusia 300 tahun bersama dengan daftar bahan-bahan berharga lainnya dan semua ramuan digabungkan dengan energi spiritual Iwan yang menjadikan pil tersebut setidaknya 10 kali lebih efektif daripada detox pasta yang dimiliki Fletcher. Pasta detox hanya dibuat dengan sedikit bahan dan Ginoderma biasa dan akan memberikan efek pada racun yang dibuat dengan bahan Jimsonweed atau aconit. Kesimpulannya, keefektifan pasta detox secara keseluruhan masih kurang jika dibandingkan dengan pil detox esensial. Jika nafas raper yang dihasilkan oleh Poison Wilder mengandung Jimsonweed atau aconit,
pasta detox akan efektif. Tetapi jika racunnya mengandung bahan lain, pil detox esensial Iwan akan jauh lebih efektif. Tuan Gusnadi, jika tim Anda membutuhkan pasta detox, kami dapat membagikan beberapa botol kepada Anda. Fletcher pun menawarkan sambil tersenyum. Seperti anggota organisasi Drakmar wilayah barat lainnya, Fletcher berpikir bahwa Iwan juga membual tentang keefektifan pil detox esensial. Fletcher pun menyewa seorang dokter yang sangat terkenal di wilayah barat untuk memproduksi pasta detox. Jadi dia lebih percaya pada dokter yang dia pekerjakan daripada Iwan. Kesimpulannya, keefektifan pasta detox secara keseluruhan masih kurang jika dibandingkan dengan pil detox esensial. Jika nafas wrapper yang dihasilkan oleh Poison Wilder mengandung ginsonweed atau akonit, pasta detox akan efektif. Tetapi jika racunnya mengandung bahan lain, pil detox Iwan akan jauh lebih efektif. Tuan Gusnadi, jika tim Anda membutuhkan pasta detox, kami dapat membagikan beberapa botol kepada Anda. Fletcher menawarkan sambil tersenyum. Tuan Fletcher, terima kasih. Saya rasa tidak perlu.